Lalu pada tanggal 28 Juli tahun 1914, 1 bulan setelah kematiannya sang pangeran, Austria-Hongaria langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Serbia. Dan dalam beberapa jam, pasukan hebat Austria langsung menyerang ke perbatasan Serbia. Oke dah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, penyebab, dan pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan juga jelas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Perang Dunia Pertama dimulai di kawasan Eropa yang bertepat pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang melibatkan beberapa negara hebat dan 25 negara di dalamnya. Kisah dimulai pada pertengahan abad ke-16 yang dimana negara-negara di Eropa yang kita ketahui saat ini pada masa itu masih zaman-zamannya kerajaan dan juga kekaisaran. Salah satunya seperti Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Jerman, Inggris, Prancis, Ottoman, Austria-Hongaria, dan juga lain-lain. Pada masa itu, hampir semua negara yang ada di dunia masih zaman-zamannya kerajaan. Salah satunya termasuk negara kita. Pada masa itu, mereka adalah negara yang paling maju dan modern di dunia, terutama dalam segi kendaraan, teknologi, dan juga senjata. Kemudian, negara-negara di Eropa ini mulai memperluas keuntungan dalam hal sumber daya alam dan juga kebutuhan. Mereka mulai melakukan invasi atau penjajahan ke beberapa negara di dunia seperti benua Afrika, benua Asia, dan salah satunya negara kita yaitu Indonesia. Setelah melakukan penjajahan ke beberapa negara di dunia, mereka memperoleh keuntungan yang sangat dahsyat atas hasil dari negara-negara yang mereka jajah. Lalu, pada akhir abad ke-19, konflik mulai saling memanas. Negara-negara di Eropa mulai saling bersaing dalam faktor ekonomi dan juga kemajuan. Pada awal abad ke-20, Kekaisaran Jerman adalah negara ke-1 di dunia yang memiliki kemajuan dan kekayaan tertinggi dibanding negara-negara lain. Di sisi lain, Jerman juga adalah negara yang sangat agresi. Ia mempunyai wilayah jajahan dan koloni terbanyak dibanding negara-negara lain. Sebagai negara yang sangat agresi, Jerman mulai membentuk aliansi bersama Austria-Hongaria dan Italia yang bernama Blok Sentral. Lalu mereka mempunyai tujuan untuk menata negara-negara di dunia di atas mereka. Menghadapi situasi tersebut, Inggris sangat khawatir. Inggris mulai membentuk aliansi bersama Prancis dan Rusia yang bernama Blok Sekutu. Nah, jika kalian pernah mendengar kata Blok Sekutu, dari sinilah awal kelahirannya. Kemudian, terlahirlah dua blok di Eropa yang selalu bersaing dan memanas. Mereka berlomba-lomba dalam pembangunan industri, teknologi, dan juga senjata. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 1914, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan terhadap putra mahkota dari negara Austria-Hongaria yang bernama Pangeran Franz Ferdinand. Ia dibunuh secara waktu yang bersamaan dengan istrinya. Pada hari yang bersejarah itu, terdapat dua upaya pembunuhan kepada sang pangeran. Namun, usaha yang pertama gagal karena sang supir berhasil menghindari bom yang dilemparkan oleh teroris. Dalam kejadian ini, pangeran dan istrinya selamat, tetapi banyak korban yang berjatuhan. Setelah itu, pangeran dan istrinya berniat menemui para korban yang sedang berada di rumah sakit. Namun, pada saat perjalanan, sang supir malah salah belok. Di saat ia hendak memutar balik kendaraannya, mereka pun bertemu dengan seorang pembunuh yang ada di depannya. Dengan sontak, pembunuh itu pun langsung melepaskan dua tembakan ke arah mereka yang menyebabkan sang pangeran dan istrinya tewas di hari itu juga.
Berita tersebut sangat mengejutkan dunia pada masa itu. Semua negara di Eropa dan di dunia terkejut hebat atas kejadian tersebut. Lalu, Kekaisaran Austria-Hongaria menuduh negara Serbia dalam membantu aksi pembunuhan tersebut. Lalu, Austria-Hongaria melakukan ultimatum kepada Serbia dengan meminta sebagian wilayah kekuasaan. Serbia pun menolak ultimatum tersebut. Lalu, pada tanggal 28 Juli tahun 1914, satu bulan setelah kematiannya sang pangeran, Austria-Hongaria langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Serbia. Dan dalam beberapa jam, pasukan hebat Austria langsung menyerang ke perbatasan Serbia dan masuk menghancurkan ibu kota Beograd. Serbia pada masa itu adalah sahabat dekatnya Rusia. Kekaisaran Rusia yang tidak terima pada saat melihat hal tersebut, ia langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Austria. Dan dalam waktu itu juga, pasukan hebat Rusia langsung menyerang ke perbatasan. Jerman yang mendengar hal tersebut, ia langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Rusia. Karena sudah jelas, Austria-Hongaria adalah aliansinya Jerman di blok sentral. Seketika itu juga, pasukan Jerman langsung menyerang ke perbatasan Rusia. Lalu, 2 hari kemudian, Jerman langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Perancis. Karena sudah jelas, pada masa itu, Perancis adalah aliansinya Rusia yang bergabung di blok sekutu. Hal tersebut ia lakukan sebagai satu langkah lebih majunya Kekaisaran Jerman. Setelah menyatakan perang terhadap Perancis, Jerman langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Belgia. Hal tersebut dilakukan agar wilayah Belgia bisa diduduki oleh Jerman, dan pasukan Jerman bisa menyerang Perancis dari sana. Inggris yang tahu hal tersebut, ia tidak bisa lagi diam dan menonton. Kemudian, kerajaan Inggris langsung menyatakan deklarasi perang terhadap Jerman. Dan di waktu itu juga, armada laut pasukan Inggris langsung mendaratkan pasukannya untuk membantu Perancis. Dan dari sinilah awal pecahnya Perang Dunia Pertama, yang mengikut sertakan negara-negara besar dan kerajaan lain ikut serta di dalamnya. Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun dan memakan korban lebih dari puluhan juta jiwa yang dipicu oleh pembunuhan putra mahkota dari negara Austria-Hongaria yang bernama Pangeran Franz Ferdinand. Dan pelaku atas terjadinya pembunuhan tersebut, ia bernama Gavrilo. Ia berusia 19 tahun dan berasal dari Serbia. Ia adalah anggota dari organisasi rahasia yang disebut Black Hand. Motif dan alasan dari pembunuhan tersebut adalah untuk memisahkan Provinsi Slavia Selatan dari negara Austria-Hongaria. Mereka ingin Provinsi Slavia digabungkan dengan negara Yugoslavia. Namun naas, peristiwa tersebut berujung pada Perang Dunia Pertama yang melibatkan banyak sekali negara-negara hebat masuk di dalamnya. Salah satunya seperti Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Buat kalian yang belum tahu Kekaisaran Ottoman adalah negara yang sekarang namanya jadi Turki. Kekaisaran Ottoman pecah karena dampak dari Perang Dunia ini. Dan Kekaisaran Rusia, ia juga ikut pecah, yang kemudian berganti nama menjadi Uni Soviet. Jika kalian suka dengan cerita ini, saya akan lanjut ke part selanjutnya untuk membahas alur cerita secara keseluruhan Perang Dunia Pertama serta negara-negara yang ikut serta bergabung di dalamnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.